Halo, balik lagi dengan aku Ardiansyah Wijaksono dari kelas saham. Seperti biasa, kali ini kita akan mereview IHSG dan 5 ulasan saham request dari kalian. Simak sampai selesai ya. Yang pertama kita akan analisis dulu IHSG. Ini udah aku tambahin sih dari time frame 15 menit. Kalau dari daily dia masih downtrend, tetapi MACD-nya dia mengindikasikan adanya kenaikan. Anehnya IHSG 3 hari berturut-turut ini dia dibuka hijau, meskipun 2 hari terakhir dia gap up lalu ditutup merah. Nah, ada apa nih? Oke, kita cek dulu weekly-nya gimana. Untuk weekly seperti yang aku bilang di video kemarin, IHSG ada kemungkinan mantul nih karena dia udah deket di EMA 100, bahkan udah nyentuh di EMA 100. Kita lanjut di chart 15 menit. Kalau di chart 15 menit dia ada penahanan nih di EMA 100 dan juga MACD-nya seperti ada pembalikan nih di area sini. Menurutku besok Senin IHSG ada kemungkinan untuk kembali mengalami kenaikan karena posisinya dia di EMA 100, di resisten juga, di area Fibonacci juga. Kemungkinan dia akan menuju ke resistennya atau supply areanya di sekitar 5.895an ke atas. Oke, lanjut ke saham requestan yang pertama yaitu MDKA. MDKA ini aku bikin simpel aja sih chartnya. MDKA dia baru aja mantul dari supportnya di 2450. Nah, ada kemungkinan dia akan kembali menyentuh supply areanya yang ada di 2720. Tetapi candlenya seperti membingungkan nih. Dia mau naik juga malu, mau turun juga nanggung. Kita coba cek weekly-nya. Untuk weekly-nya dia seperti technical rebound hasil dari penurunan minggu lalu. Akan tetapi kondisinya dia masih bagus kok, masih di atas EMA 20. Coba kita cek di menitannya. Kalau di menitannya dia ada potensi penurunan nih. Kita lihat broker sumurnya gimana. Dia awal naik itu di 25 Mei. Dia masih akumulasi yang dilakukan oleh KZ sama CG dari 25 Mei sampai 28 Mei. Kita cek pada hari terakhirnya yaitu 28 Mei gimana. Ternyata dia didistribusikan oleh PD. Awalnya naik dulu tuh. Nah, lalu diturunkan oleh PD nih. Menurutku MDK ini perlu konfirmasi lagi. Apakah dia akan lebih turun atau dia justru melanjutkan kenaikannya. Ditunggu aja candle besok Senin itu kayak gimana. Kalau dia ada di bawah sini, di bawah 2570, hati-hati sih. Saham selanjutnya yaitu Baca. Bank-bank kecil mulai naik lagi nih. Nah, untuk saham Baca, ini indikasinya bagus nih. Volumenya dia meningkat dan MACD-nya juga bagus areanya. Cuma dia ketahan di EMA 20, sedikit nanggung sih. Kalau kita lihat dari historinya, dia kesulitan untuk menembus EMA 20. Saranku tunggu aja dia breakout EMA 20 dan bertahan di atasnya. Kita cek broker sumurinya dari 25 Mei juga. Sejak 25 Mei dia ada akumulasi nih yang dilakukan oleh BKYP SQ. Cuma dia top sellernya ada YB sama NI. Kalau kita lihat di terakhirnya 28 Mei ada akumulasi juga dari YP sama SQ. Menurutku ada kemungkinan bank-bank kecil ada kenaikan lagi. Targetnya sih semoga aja sampai EMA 100 di sekitaran 470-an di area sini. Tapi hati-hati, ini termasuk saham gorengan sih. Kalau kita lihat dari historinya ini termasuk saham gorengan. Jadi hati-hati. Saham selanjutnya yaitu INKP. Untuk INKP ternyata dia tembus nih. Tembus supportnya yang ada di sini. Tetapi dia masih di area demnya nih, tanggung banget nih harganya. Dia mau turun atau mau naik. Kalau dari weekly-nya ini nanggung kayak gini, kita cek weekly-nya. Oh, ternyata dari weekly-nya kurang bagus sih. Kalau untuk trading ini kurang bagus karena tekanan minggu lalu itu cukup besar dilihat dari candle dan volumenya. MACD-nya dia juga sedikit melebar nih dan dia lanjut turun. Kalau dia lanjut turun, targetnya ada di kisaran pertama ada di 7.600. Kalau ini nggak bisa di sekitaran 6.000. Sadis sih. Kita cek dari awal dia penurunan tanggal 17 Mei. Ternyata dari tanggal 17 Mei dia memang lagi didistribusikan oleh YU, BK, dan AK. Nah, untuk tanggal terakhir gimana? Tanggal terakhir tetap sama. YU, BK, AK. Saranku kalau kamu trading pertimbangkan dulu. Kalau kamu udah terlanjur masuk, stop lossnya ada di titik terendahnya. Kamu bisa pasang stop lossnya sekitar 8.000 pas. Selanjutnya yaitu saham PKPK.
Oke, untuk saham PKPK ini saham gorengan, rada nggak liquid sih, cuma dia masih aktif. Mudah masuknya juga keluarnya cukup mudah. Tetapi PKPK ini pure untuk gorengan aja, bukan untuk dijadikan trading santai. Nah, menurutku dia supportnya ada di sini nih. Untuk resistennya atau supply areanya dia ada di sekitaran ini. PKPK ini emang untuk digorengin aja, jadi untuk have fun aja sih. Kalau kamu baru masuk di saham PKPK ini, saranku hati-hati sih. Mari kita cek sejak dia awal naik, yaitu di sini di 20 Mei. Nah, bener kan yang aku bilang, dia udah ditinggalin sih. Dan kita tahu siapa yang ninggalin, yaitu MGSA. Kita cek di tanggal terakhirnya. Siapa nih? Ternyata yang keluar YP, cuma ada SA dan MG yang dia kembali membeli. Kita cek weekly-nya, kurang bagus sih kalau weekly-nya. Kita cek juga 15 menitnya gimana. 15 menitnya dia ada sideways kecil di sini. Menurutku ini besok bakal digoreng, tapi hanya dalam waktu yang singkat. Kalau kamu udah punya barang di harga 71 sampai 73, kamu bisa jual mulai dari 77 sampai 78. Keluar cepat aja karena ini termasuk saham gorengan. Lanjut saham yang terakhir yaitu saham BEFIK. Bang kecil lagi sih. Nah, kita cek saham BEFIK ini kayak gimana. Kalau kita gambar dulu di area sini. Nah, ini di area demandnya. Kemudian kita bikin lagi supply areanya di area sini. Mungkin gak sih kita bikin kayak gini? Menarik kan, targetnya yaitu di kisaran sini, dari awal dia naik sini sampai sini. Nah, kita tarik dari harga yang kemarin di sini nih. Nah, potensinya adalah 48%. Cuma mengingat ini saham gorengan, kamu bisa mulai taking profit di area supply-nya 195 sampai 200. Cuma aku sarankan sebelum area ini kamu udah cicil melakukan penjualan. Kita cek dari broker summary-nya sejak dia awal indikasi naik 27 Mei. Dari awal dia indikasi naik 27 Mei, dia sudah diakumulasi oleh YP, DR, PQ, sama MG. Mungkin ada broker yang lagi kamu cermati nih saat ini. Cuma sellernya yaitu TS sama SQ. Kalau di total ini hampir mirip. Menurutku ini lagi small distribusi. Cuma kita lihat hari terakhirnya dia kayak gimana. Hari terakhirnya dia diakumulasi oleh YP tapi didistribusikan oleh TS. Kalau kita kalkulasi lagi, ini masuk small distribusi. Tapi kita nggak tahu nih dia besok kayak gimana karena dia bertahan di atas EMA 20. Dia juga breakout upper line-nya ya di garis merah ini. Volumenya juga mengindikasikan adanya kenaikan nih dari sini ke sini. Lalu MACD-nya juga cukup bagus, ada indikasi nih. Nah, berhubung ini saham gorengan, kita tunggu aja. Kalau kamu mau masuk di saham ini BEFIK untuk fast trade aja. Kalau mau trading santai, sering-sering kamu cek atau pasang automatic order. Sekian videonya, semoga kamu suka dan membantu atas kebingungan kamu dalam membuat keputusan trading. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu tahu kalau aku udah upload video baru. See you next time.